Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya, dan dengan setiap syukuran kita Allah SWT semakin tambahkan keberkahan hidup kita. Allah SWT semakin tambahkan kekuatan untuk kita dapat bisa beramal, dijaga, dipelihara, dilindungi dari segala macam musibah, di antara corona ini, dan segera diangkat dari negara kita Indonesia dan negara-negara Islam yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kebesaran, kemuliaan, keagungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang betapa Allah SWT ketika menciptakan hamba-hambanya maka akan dipilih yang terbaik dari sekian banyak hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala memilihkan dari keturunan Adam, yakni dari sekian banyak manusia ini, untuk dipilih sebagai nabinya. Para nabi dari keturunan Adam alaihissalam yang jumlahnya dalam kitab Ibnu Qayyim ini disebutkan mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 124.000 nabi dipilih oleh Allah. Lalu dari sekian nabi, sekian banyak nabi ini, di nabi itu adalah yang diberikan oleh Allah wahyu, tapi tidak ada perintah untuk berdakwah, menyebarkan ke orang lain. Lalu dari sekian banyak nabi ini, 124.000 ini, di antara mereka dipilihnya menjadi rasul. Jadi orang yang diberikan wahyu lalu berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang lain sebanyak 313 salasumiatin wa salasata asyar, 313 orang dari 124.000 itu. Lalu dari para rasul sebanyak 313 ini Allah pilih lagi yang terbaiknya, yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ulul azmi, disebutkan dalam surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura, yaitu 5 orang: Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dulu kita hafal sebagai NIM: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 orang ini Nabi ulul azmi, yakni yang mempunyai semangat, pengorbanan, kemudian kontribusi yang terbesar untuk umat manusia. Lalu dari 5 orang Nabi ulul azmi ini dipilih lagi oleh Allah 2 yang terbaiknya, yang disebut sebagai Khalilain, yakni Nabi kekasih Allah Ta'ala, paling dekat dengan Allah, yang mendapatkan pujian, apresiasi, penghargaan yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah SWT pilihkan keturunan manusia yang terbaiknya, silsilah keturunan manusia yang terbaiknya, dan dipilihnya dari anak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai anak keturunan Nabi Ismail, dan selain Nabi Ismail ada Nabi Ishak. Tapi keturunan ke bawah yang terbaiknya itu dari Nabi Ismail, yang mempunyai keturunan terbaiknya yaitu Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah, Bani Khuzaimah. Kemudian
Dari Bani Khuzaimah dipilihnya lagi Bani Kinana. Dari Bani Kinana dipilihnya lagi Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy dipilihnya lagi Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilihnya lagi anak keturunan yang terbaiknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas sampai para ahli di bidang anatomi keturunan nasab itu memang ada dalam satu keluarga itu mempunyai beberapa keturunan. Katakanlah satu orang mempunyai 10 keturunan anak, 10 itu yang terbaiknya selalu ada, yang terbaiknya. Terus yang terbaik ini mempunyai keturunan lagi, beberapa orang lagi yang terbaiknya lagi ada. Terus sampai ke bawah, dan Nabi Muhammad SAW 40 keturunan ke atas itu ada rekod sejarahnya. Dari Muhammad bin Abdullah, ayahnya Abdullah. Itu Abdullah ini anak terbaik dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 12 orang, yang terbaiknya adalah Abdullah. Kemudian dari Abdul Muttalib ini anak terbaiknya dari Hashim. Hashim anak terbaiknya dari Abdi Manaf. Kemudian bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. 21 ke atas ini disepakati oleh para sejarah, tidak ada yang berselisih tentang nama-nama itu. Tapi 20 ke atas lagi sampai kepada Nabi Ismail, itu ada perselisihan nama. Karena dulu orang mempunyai nama, tapi ada sebutannya tersendiri. Jadi bisa jadi namanya Gufran, tapi panggilannya Amir contohnya. Jadi orang berselisih ini bin Gufran atau bin Amir, nah begitu. 20 ke atasnya itu. Tapi bisa jadi orang itu ya orang yang sama. Gitu. Jadi memang terlacak keturunan itu. Nah, selain Nabi Muhammad SAW, paling kuat itu 2 atau 3 ingatannya itu. Setelah itu udah nggak tahu lagi. Gufran bin Harun bin Banjar, bin berikutnya lagi udah nggak tahu lagi. Gitu. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi memang Nabi Muhammad SAW ini paling istimewa. Dan Nabi SAW pernah memberitahukan bahwa semua nabi-nabi itu dihilangkan ingatan kaumnya untuk mengetahui di mana letak kuburan nabinya. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa dipastikan di mana letak kuburan. Itu keistimewaan juga. Oleh karena itu, kalau ada yang mengaku di sini dulu ada kuburan Nabi Musa, itu bohong. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan tidak diberikan ingatan itu, dihilangkan ingatan itu. Jadi keistimewaan itu banyak. Sampai siapapun yang ada urusan, yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW itu diberikan kemuliaan yang luar biasa. Yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW itu diberikan keistimewaan, keutamaan yang luar biasa. Seperti diceritakan oleh Abu Thalib yang ketika itu mendapat tugas untuk merawat Nabi Muhammad SAW di saat umur 7 tahun. Itu keadaannya miskin, punya anak ramai 12 orang juga. Lalu mendapat beban untuk menguruskan Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi SAW bergabung, ketika itu yang masih muda, masih kecil anak-anak itu di lingkungan keluarga Nabi, di lingkungan keluarga Abu Thalib, tiba-tiba merasa kecukupan yang luar biasa. Jadi apa saja makanan yang dihidang yang tadinya tidak cukup untuk 12 orang itu, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW melimpah cukup. Ada susu 1 jug, 1 teko. Kalau dihidangkan ke Nabi Muhammad SAW duluan, cukup sampai seharian penuh susu. Begitu juga dengan makanan. Nah itu yang diceritakan oleh Abu Thalib. Begitu juga yang menyusui Halimah Sa'diyah. Ada pernah kita ceritakan dulu.
Halimah Sa'diyah itu orang miskin. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW masuk dalam gendongannya, dalam kendaraannya, dia yang paling terakhir dari rombongan suku Sa'diyah berangkat balik ke kampungnya. Dia yang pertama kali sampai di Bani Sa'diyah itu. Begitu sampai rumah, kambing-kambing yang ada di rumahnya tadinya kurus-kurus, tidak ada maya begitu. Kambing itu tiba-tiba menghasilkan susu yang banyak. Begitu juga rumput-rumput yang ada di keliling rumahnya yang tadinya bersam gitu, tiba-tiba tumbuh. Nah itu tidak sedikit orang-orang yang menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak. Dan Abu Thalib ketika memelihara Nabi Sallallahu, anak-anaknya ketika bangun itu ya seperti orang pada umumnya, kelihatan kusut, masai. Tapi kalau Nabi Sallallahu begitu bangun itu sudah wangi, sudah rapi, sudah kemas, beda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, begitu juga dengan Halimah Sa'diyah ini, ketika melihat anak-anak yang sedang bermain-main itu, ketika ada Nabi Muhammad SAW, di situ menjadi ceria, jadi semua orang kagum, semua orang mengumpul, semua orang melayan, gitu. Sampai-sampai Halimah Sa'diyah ini khawatir selalu, jangan ada orang menculik, jangan ada orang nanti tiba-tiba berniat jahat karena jealous, karena iri dengan keadaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nah, ketika datang malaikat untuk mengambil Nabi ini, kemudian dibelah dadanya, itu juga ketika saat berada dalam jagaan Halimah Sa'diyah. Maka ketika sudah selesai menyusu itu, segera dikembalikan kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW, karena khawatir, karena ini selalu menjadi perhatian orang lain. Begitu juga dengan siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapatkan keutamaan. Di setiap orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian beriman apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mempertahankan keimanan itu sampai wafatnya, maka dia mendapat anugerah gelar sebagai sahabat Nabi. Nah, ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak berkesempatan bertatap muka, itu tidak mendapat gelar sahabat. Yang mendapatkan doa radhiyallahu anhu selain sahabat tidak punya hal itu. Dan mereka dikaruniakan Allah Ta'ala keteguhan hati. Jadi para sahabat itu disepakati oleh para ulama, mereka orang-orang yang adil, yang zaman adil, orang yang lurus. Dan sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi SAW tidak akan mungkin ada terbesit niat dalam dirinya untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan, yakni bermaksud melakukan penyelewengan, kecuali orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu adalah cirinya Nabi SAW tidak mau mensalatkan. Dan setelah Nabi SAW wafat, meninggal, yang mengetahui satu-satunya setelah itu adalah Hudzaifah, ya, sahabat Hudzaifah. Nah, para sahabat itu perhatikan Hudzaifah. Kalau dia nggak mau menyalatkan, berarti ada sesuatu. Dan siapa saja yang terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keistimewaan dan keutamaan, termasuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya Nabi Sallam menjaminkan masuk surga. Siapa saja yang mentaati mengikuti jalur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya masuk surga. Kecuali yang enggan masuk surga. Karena istimewanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mempunyai kekuatan, namanya redemption, namanya syafaat. Syafaat itu orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi SAW, pembebasan dari Nabi SAW berupa dosa-dosa itu langsung masuk surga tanpa
tanpa ada proses apa-apa lagi. Tanpa ada proses apa-apa lagi. Bisa kemudian harus dibersihkan dulu di neraka. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan orang itu, ketika mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, itu dapat keistimewaan yang luar biasa. Dan apa saja yang terkait dengan Nabi SAW, keutamaan itu mengagumkan. Nah, itu yang pernah diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya. Min hadis Abi Darda qala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala qala li Isa bin Maryam inni ba'is min ba'dika ummah. Jadi Nabi SAW memberitahukan bahwa Allah SWT dahulu pernah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, sungguh aku akan bangkitkan setelahmu satu umat yang apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, sesuatu yang mereka menjadi gembira, mereka bersyukur kepadaku dan memujiku. Ketika seseorang itu bersyukur atas karunia Allah, itu sangat mengagumkan. Karena dengan syukurnya itu menunjukkan bahwa dia orang berilmu. Dia orang berilmu, dia orang yang tahu diri gitu. Orang yang mengerti bagaimana supaya nikmat itu bisa bertambah-tambah kebaikannya dengan cara bersyukur. Dan apabila mereka mendapatkan satu musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan seperti corona begini nih, musibah, ihtasabu wa sabaru, mereka segera mengevaluasi diri, mereka segera bermuhasabah, mereka segera introspeksi, dan mereka bersabar. Nah, orang yang ketika tertimpa musibah itu kemudian muhasabah dan introspeksi diri serta bersabar itu menunjukkan dia punya pengalaman yang begitu banyak begitu. Sudah hidup berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, sampai bisa mengerti gimana cara menyikapi keadaan seperti itu. Memang tidak ada cara lain kecuali bersabar. Nah, ketika orang itu bersabar, dia akan menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi hebat. Sama dengan anak kecil itu, ketika belajar berjalan, jatuh lagi, dia tetap bersabar, dia tetap terus berusaha gitu, nggak terputus asa, nggak berhenti. Susah berjalan terus saja. Dulu nggak ada anak kecil seperti itu. Nah, itu menunjukkan dia punya pengalaman, dia punya pengalaman hidup sampai puluhan tahun, ratusan tahun gitu. Lalu kemudian itu yang mengagumkan Nabi Isa ketika Allah Ta'ala wala hilma wala ilma, padahal mereka sebelumnya belum ada akhlak atau karakter itu dan belum ada ilmu tentang hal itu. Nah, Nabi Isa kagum, ya Rabb, kaifa hadza wala ilma wala ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, kok bisa mereka seperti itu padahal sebelumnya mereka tidak punya ilmu tentang hal itu dan tidak punya karakter atau akhlak tentang hal itu. Apa firman Allah Ta'ala? Waqtihi min hilmi wa ilmi. Akulah yang memberi mereka akhlak itu dan akulah yang memberi mereka ilmu tentang hal itu. Jadi keutamaan umat ini ketika mereka mempunyai akhlak, mengagumkan. Ketika mereka mempunyai ilmu, mengagumkan. Apa saja yang terkait dengan Nabi SAW ini, semua keistimewaan dan kemuliaan. Sampai tempat kelahirannya pun istimewa. Allah SWT pilihkan tempat kelahirannya adalah Makkah. Dan Makkah itu tempat yang terbaik, negeri yang paling mulia, paling istimewa. Dan Allah SWT jadikan tempat itu sebagai tempat ibadah untuk semua hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah mewajibkan setiap orang yang mengaku dirinya beriman untuk datang ke tempat ini. Minal qurbi wal ba'di wa min kulli fajjin amin. Allah tidak peduli orang itu tinggal banyak dekat
tempat yang jauh, bahkan pelosok negeri yang paling remote area manapun, wajib datang ke tempat itu. Jadi bahasanya itu wajib datang. Nggak sempurna Islamnya kalau tidak datang ke tempat ini. Mau kaya, mau miskin, mau kecil, mau besar, mau laki, mau perempuan, mau punya kedudukan, nggak punya kedudukan, wajib datang ke tempat ini. Allah tidak peduli. Jadi wajibnya itu tidak gugur, kecuali kalau orang itu sudah berusaha lagi nggak bisa lagi nggak bisa lagi nggak bisa lagi, baru kemudian diberi keringanan akan hal itu. Tapi itu tidak gugur kewajiban itu. Nah, ini harus kita mengerti juga ini. Dan tidak dibenarkan memasuki negeri ini, Mekah ini, melainkan orang itu dalam keadaan khusyuk, tawadhu, merendahkan diri, menghinakan diri, membuka tutup kepalanya. Ini kebesaran dunianya, mau raja ke, mau presiden ke, mau perdana menteri ke, dan dilepaskan semua pakaiannya kecuali 2 helai kain, itu kain ihram itu, dan semuanya ikut. Nggak ada salah seorang raja di mana gitu nggak mau melepaskan pakaiannya, mau tetap pakaian dia juga nggak bisa. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, karena tempat itu adalah tempat yang mulia. Allah jadikan sebagai al-baladil haram, yakni negeri yang suci. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh menebang pohon, walaupun mematahkan satu dahan pohon kena dam, kena denda untuk mengambil seekor kambing itu. Tidak boleh berburu, jadi membunuh binatang nggak boleh di situ. Tidak boleh berkhalwat dengan perempuan, walaupun itu istrinya sendiri. Tidak boleh sampai selesai proses ihramnya itu. Tidak boleh menemukan barang untuk dimiliki, hanya sekedar untuk diumumkan. Dan Allah SWT berjanji, barang siapa yang mendatangi tempat ini tidak melakukan dosa, tidak melakukan perkataan-perkataan keji, maka ketika kembali ke negerinya seperti suci bersih sebagaimana saat dilahirkan pertama kali oleh ibunya. Tidak ada beban dosa sedikit pun. Dan Allah SWT tidak ridha memberikan balasan orang yang mendatangi tempat itu melainkan surga, yakni balasan yang tertinggi. Dan Allah SWT perintahkan untuk mendatangi tempat itu seberapa sering yang dia mampu, karena mendatangi tempat ini itu bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Maka Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah setelah haji itu dan umrah lagi, begitu kalau mampu. Karena sesungguhnya haji dan umrah itu bisa mengikis kemiskinan, kefakiran yang ada pada diri seseorang, sebagaimana karat-karat itu dikikis dari besi, dari emas, dari perak di tempat pandai besi itu. Pandai besi itu disitulah dibakar besi itu, sehingga yang sisa adalah besi yang murninya saja. Karat-karat, elemen-elemen lain itu rontok semua. Dan bagi orang yang haji mabrur itu tidak ada balasan pahala baginya melainkan surga. Besar balasannya itu. Dan orang yang berada di tempat ini ketika saat melakukan ibadah, pahalanya itu tidak tanggung-tanggung. Orang yang melakukan 1 kali salat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan melakukan 100.000 kali salat di tempat lain. Pernah kami hitung itu 100.000 kali salat itu sama dengan hampir 30 tahun, 29 sekian tahun gitu. Itu sampai sedemikian. Bagaimana kalau dia melakukan beberapa kali sholat di tempat itu? Yang wajibnya, yang sunnatnya, yang doanya, yang zikirnya. Dan Allah pilihkan untuk Nabi SAW ini selain Makkah tempat kelahirannya, kemudian kotanya Madinah.
Dan Madinah itu tadinya namanya kota Yasrib. Lalu kemudian karena ada Nabi SAW sebagai kemuliaan, kota itu dirubah menjadi Madinah. Yakni Madinah itu Nabi SAW. Begitu sebenarnya panjangnya. Madinah itu Nabi SAW plus Al-Munawwarah. Di kotanya Nabi SAW yang selalu bersinar. Kenapa bersinar? Kenapa percaya? Karena orang-orang di Madinah sejak datangnya Nabi SAW tidak siang tidak malam, kota itu selalu terang, selalu ramai, selalu ada orang beribadah di malam hari. Gak siang gak malam, gak berhenti. Nah, kalau kita pernah datang ke Madinah itu, memang gak ada orang sepi beribadah itu. Luar biasa, memang peradabannya saat itu langsung berubah. Dan Allah Ta'ala memberikan keutamaan kota itu. Orang yang berada di kota itu kalau melakukan ibadah sholat sama dengan melakukan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Itu satu keistimewaan yang luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah lalu melakukan umrah ke Makkah. Maka setelah selesai perjalanan umrah mau balik lagi ke Madinah, Nabi SAW memutarkan kendaraannya ketika berada di namanya tempat Khazwarah, kemudian mengatakan kepada kota Makkah itu, wallahi, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah sebaik-baik kota di atas muka bumi Allah ini, dan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalaulah dulu saya tidak diusir oleh penduduknya, laula anni ukhrijtu, kalaulah dulu saya tidak diusir oleh penduduk negeri ini, ma kharastu minki, niscaya saya tidak akan pernah mau keluar dari kota ini. Karena Nabi SAW diancam bunuh. Jadi pindah ke kota Madinah itu, dan tempat mana saja yang disinggahi oleh Nabi SAW itu sampai sekarang menjadi tempat yang bersejarah. Belum lagi Nabi SAW dikurniakan hari Jumat, hari yang terbaiknya. Dan orang siapapun yang mengetahui kemuliaan hari Jumat itu, siapapun dia, orang Yahudi ke orang Nasrani ke, dia akan gabung dan akan kemudian masuk Islam. Nah, kisah-kisah yang sedemikian ini ketika dipelajari, dia mendatangkan kekuatan yang luar biasa, yang kemudian memberikan keistimewaan kepada orang itu. Maka Imam Ibnu Qayyim menganjurkan, menyarankan, bahkan mewajibkan setiap orang Islam itu belajar, membaca kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada kekuatan hikmah yang luar biasa. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita menceritakan bagaimana Michael Hart yang mengarang buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama. Begitu juga dengan kisah-kisah yang lain. Nah, pernah viral di Indonesia pada tahun 97, awal 1997, di beberapa media, di beberapa surat kabar juga, jurnal juga, kisah yang diceritakan oleh Habib Quraisy bin Qasim Bahrun. Masih ingat sih, Habib Quraisy bin Qasim Bahrun, orang Cirebon. Orang Cirebon ini memang hebat-hebat. Orang Cirebon dulu pembesar. Dia cerita begini, saat di dalam pesawat perjalanan menuju ke Jordan, Aman Jordan, di dalam pesawat itu dia duduk di satu kursi, yang sebelahnya ada orang Eropa, orang Jerman. Orang Jerman namanya Anne-Marie Schimmel. Kalau kita baca di internet itu ada ternyata Anne-Marie Schimmel. Dia orang Jerman. Dia profesor di bidang literatur Islam dan mysticism, Islamic literature and mysticism.
literatur Islam dan sufisme, tasawuf. Lalu kemudian dia orang profesor yang mempunyai kelebihan fotografik sintesis, ingatan fotografi. Ya kalau baca buku itu dia tahu tuh halaman, di situ ada kandungan, di situ ada poin penting. Setiap halaman itu langsung dia bisa rekam. Lalu bertanyalah kepada Habib Quraisy ini yang ada di sebelahnya, aina turid, dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Lalu dia katakan, dia jawab, oh saya mau pergi ke Amman, Jordan untuk transit. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan ke Yaman. Bertanya lagi, dari mana Anda? Dan jawab, anak Indonesia, saya dari Indonesia. Dia langsung merubah bahasa Indonesia yang sangat fasih juga. Oh, Indonesia, dari mana Indonesia? Tinggal di mana? Dijawab, saya tinggal di Jawa. Segera merubah bahasa Jawa yang halus. Lalu Habib Quraisy ini, oh, ibu ini luar biasa. Bahasa Arab, kemudian bisa bahasa Indonesia, kemudian bisa Jawa. Dia bisa, saya alhamdulillah, karena ibu ini orang Eropa yang pakai tudung cukup diletakkan selendang, seperti mana layaknya orang Indonesia kampung-kampung itu. Nah, seperti itu. Nah, gak apa-apa ya cerita ya. Lalu kemudian yang saya alhamdulillah saya menguasai 11 bahasa asing dan 20 bahasa daerah. Setelah itu terjadilah perbincangan, ngobrol-ngobrol tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang Quran. Dia cerita bahwa dia kagum dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan ayat-ayat mustabihat. Kan ada ayat-ayat yang tidak bisa diterjemahkan begitu saja, gitu kan? Tidak bisa ditafsirkan begitu saja. Lalu kemudian diterangkan sampai Habib Quraisy ini bertanya, ibu hafal Quran? Dia bilang, saya alhamdulillah hafal Quran. Nggak mungkin dia tahu ayat-ayat mustabihat, ayat-ayat muhkamat, nggak mungkin. Dia hafal. Dan bagi saya tidak cukup hanya menghafal Quran. Saya pun membaca buku tafsir Jalalain. Saya baca buku orang-orang tafsir itu, saya hafal. Tafsirnya pun hafal. Dan yang dia mengagumkan pada dia asbabun nuzul dan pendapat Ibnu Abbas tentang ayat-ayat itu. Wah, berarti kan dia menguasai betul itu. Maka dilakukan lagi, wah ini mau bahasa yang luar biasa. Lalu saya tidak cukup dengan Quran, dengan tafsir jalan lain, harus hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang satu paket dia bilang, satu pasangan. Saya pilih hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Maka saya pilih buku Bulughul Maram. Luar biasa. Bulughul Maram saya membaca berulang-ulang, saya hafal gitu. Dan bisa diuji sama Habib Quraisy. Lalu kemudian nggak cukup kalau hanya Bulughul Maram saja, harus ada yang berkaitan dengan Fadailul Amal. Saya pilih buku Riyadhus Shalihin. Dan Riyadhus Shalihin dia hafalnya juga. Riyadhus Shalihin itu setebal ini. Insyaallah, luar biasa. Dia hafal juga. Dan bukan hanya kita saja, syarahnya pun dia baca. Dan tidak cukup dalam Islam itu kita hanya membaca sekian ini. Ada tambahan lagi yaitu yang terkait dengan Riqatul Qalbi, yang terkait dengan Tazkiyatun Nafs. Maka dia baca buku apa yang Ihya Ulumuddin. Dia baca buku Ihya Ulumuddin yang 3 kali buku ini. Dan yang paling mengagumkan bagi dia dalam buku Ihya Ulumuddin itu disebutkan tentang kelembutan hati, apa namanya itu, al-qulub gitu, raqaiqul qulub, tentang raqaiqul qulub. Diterangkan dalam detil gitu,
tentang bukunya Imam Al-Ghazali yang Al-Mutan itu, bagi Habib Quraisy ini, dia belum menemukan selain gurunya yang lebih hebat dari orang lain kecuali perempuan ini. Luar biasa sekali. Umurnya ketika itu sekitar 65 tahun si ibu ini. Kelihatan cerdasnya ya. Orang Jerman itu ibarat Quraisynya Eropa, bangsawannya orang Eropa. Bisa dibayangkan bagaimana si ibu itu gitu. Akhirnya dia tanya, ibu ini apa tugas harian? Saya mengajar di 3 universitas terkenal dunia di 3 negara yang berbeda. Wow, mantap, gitu kan? Kemudian begitu sampai ketika mendekati Jordan pesawat ini, maka ada pengumuman. Kemudian begitu sampai, semua orang pun mulai bersiap-siap. Maka Habib Quraisy ini berniat membantu untuk menurunkan barangnya yang bagasi atas itu. Diturunkan 2 bagasi dalam. Kemudian ketika mau turun, si ibu ini mengangkat barangnya, tiba-tiba jatuh kalung salib dari balik tudungnya. Terkejut luar biasa Habib Quraisy ini. Kemudian ibu ini melihat Habib Quraisy sambil tersenyum, nanti saya akan terangkan. Kita ketemu di transit hall, di ruangan transit nanti. Lalu kemudian begitu sampai di ruangan transit itu, dia cerita, saya bukan orang agama Kristen. Kalung salib ini adalah hadiah dari ibu saya saat menjelang wafat dahulu. Saya mempelajari 3 agama, Kristen, Hindu, dan Islam. Saya kagum dengan Islam. Saya tinggalkan agama Kristen karena bagi saya Kristen itu hanya sekedar dongeng-dongeng belaka. Nah, Islam saya kagum luar biasa. Saya pelajari betul-betul dan saya mendapatkan ilmu. Kemudian Habib Quraisy bertanya, bagaimana ibu tidak masuk Islam? Atau maukah ibu masuk Islam? Atau kenapa ibu tidak masuk Islam? Si ibu menjawab, barangkali Allah masih belum memberikan hidayah kepada saya. Itu kemudian mengalirlah tetesan air mata si Habib ini. Kok bisa hafal Quran, hafal hadis, baca buku ini, baca buku itu, sanggup mengatakan begitu. Dan itu banyak, bukan hanya 1 orang ini saja. Banyak orang kagum dengan Nabi Muhammad SAW, orang kagum dengan syariat Islam, tapi belum tergerak hatinya untuk masuk Islam. Sampai ketika dia menulis buku, ada 1 buku itu namanya Sajadah apa begitu, lupa namanya. Dia tulis saat berada di rumah sakit, waktu itu menunggu ibunya sedang sakit. Nah, di ruangan itu hanya ada 2 orang, ibunya dan 1 orang perempuan lagi. Yang ketika 1 orang perempuan itu melihat dia sedang menulis buku itu adalah zikir-zikir dan doa-doanya Ali bin Zainal Abidin bin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana munajatnya itu mengagumkan sekali. Ditulis, diulas, disyarah dalam bahasa Jerman. Lalu ibu ini ketika melihat, yang ibu sebelahnya itu melihat, dia marah karena dia orang Katolik. Kenapa Anda mengarang buku doa-doa Islam? Bukankah agama Kristen sudah cukup dengan doa-doa? Terus Skimmel ini, Enmer ini menjelaskan, sebentar nanti saya akan terangkan kepada ibu. Begitu selesai buku itu jadi satu karangan, maka dikirim ke jurnal, dicetak menjadi 1 buku. Ibu yang sakit itu dihadiahi 1 buku yang ditulis itu. Lalu kemudian 1 bulan kemudian dia dapat surat dari ibu yang dikirim. Dia berterima kasih luar biasa atas hadiahnya itu, dan dia menemukan petunjuk cahaya. Dia masuk Islam karena itu. Dan ternyata bukan hanya 1 orang saja, banyak orang-orang Jerman yang kemudian mengucapkan terima kasih kepada dirinya telah menunjukkan 1 pengalaman rohani yang luar biasa itu. Banyak orang masuk Islam gara-gara tulisannya dia. Maka ketika Enmer ini meninggal, banyak orang yang merasa memberikan jasa. Banyak orang yang diberikan jasa baik oleh Enmer semua ini,
Sampai kuburannya itu mendapat anugerah. Pemerintah Jerman sendiri pun memberikan tempat. Kalau kita dimakamkan di pahlawan gitu ya, makam pahlawan gitu. Dan di atas kuburannya itu ada nisan, ada tulisannya kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tulisan Arab dengan khat yang sangat bagus. Bunyinya an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Itu bagi orang Jerman mengagumkan sekali. Manusia pada umumnya dalam keadaan yang lalai. Ketika kematian datang, ketika tanda-tanda kematian itu sudah mulai tiba, baru dia sadar. Itu banyak menyadarkan orang Jerman. Jadi apa saja yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kekaguman yang luar biasa, yang seharusnya menjadikan orang itu Islam, masuk Islam gitu. Nah, kata di akhir ungkapan cerita Quraisy bin Qasim ini, Habib Quraisy bin Qasim ini, barangkali si ibu Endorus Timur ini masuk Islam hanya saja disembunyikan, karena tidak mungkin orang lain banyak masuk Islam karena karyanya, karena penjelasannya. Ini kalau kita mendengar orang seperti ini, sebenarnya saya sangat mengagumkan, dan dalam hati kita, pikiran kita, nggak mungkin kalau ini nggak Islam gitu. Nah itu ada satu orang Amerika yang seperti itu persis sekali, namanya John Esposito. John Esposito. Dia sering diundang negara-negara Islam untuk memberikan pencerahan tentang Islam. Tapi dia ketika ditanya itu nggak mau menceritakan agamanya apa. Intinya dia tidak percaya dengan agama. Tapi nggak mungkin karena dia mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi ala kulli hal, ketika orang-orang itu mengenali sosok Nabi Muhammad SAW, mengenali Islam, itu akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa, satu pencerahan yang luar biasa. Dia mendapatkan semangat baru, kekuatan baru, ide baru, paradigma baru. Ya, seperti kita cerita tentang minggu yang lalu, Lawrence Bush, ya, adik iparnya Tony Blair, Perdana Menteri Inggris itu. Sekarang ini sangat gencar dia berdakwah, sehingga orang-orang Inggris banyak masuk Islam dari tangannya itu. Dia selalu mengatakan, saya sekarang, I'm now becoming the most happiest person in this world. Dia berani mengatakan, saya sekarang ini menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Setelah saya memeluk Islam, saya merasakan indah semua hidup saya. Saya merasakan bahagia, saya merasakan segala-galanya. Jadi orang-orang seperti ini ketika mendapatkan pencerahan tentang Islam itu luar biasa. Nah sekarang di Amerika ini terjadi gelombang besar-besaran orang masuk Islam, terutama dari kalangan selebritis dan orang-orang pengusaha-pengusaha yang sudah kaya raya ketika mereka berinteraksi dengan orang Islam. Jadi di Amerika itu ketika ada orang yang menampilkan akhlak yang baik, tidak minum alkohol, itu saja sudah mengagumkan gitu. Mereka kagum luar biasa. Oh, you don't drink, gitu aja. Anda tidak minum. Apalagi kalau melihat orang itu 5 waktu menjaga sholat, berjamaah lagi di masjid, kagum luar biasa. Apalagi kalau mendengar orang itu puasa Senin Kamis, orang itu jujur, tidak berbohong, orang itu tidak berzina, orang itu tidak melakukan judi, tindakan kriminal. Di dunia sekarang ini mana ada orang tidak minum, mana ada orang tidak melakukan kriminal, mana ada orang menjaga komitmen dengan ibadahnya, mana susah, begitu. Mereka mengatakan begitu. Ada satu kisah lagi itu namanya Joseph Edward Estes. Nah, itu bisa buka itu di YouTube atau di internet. Joseph
Edward Estes, atau tulis Estes saja, Estes, Estes. Dia seorang pengusaha yang sukses kaya raya. Untuk alat-alat musik, dia mempunyai sekian banyak shopping center lah ibaratnya di beberapa negara bagian Amerika. Lalu kemudian berniat akan mengembangkan bisnis di negara lain. Nah, ketika mengembangkan bisnis itu ada satu partner orang Islam. Bagi dia Islam itu adalah agama teroris, orang-orang yang radikal, he is the hijackers, robbers, apalah pokoknya yang paling buruk-buruk tentang Islam. Pembunuh, pembegal, pencopet, pencoleng, segala macam ada pada dirinya ketika dengan orang Islam gitu. Dan ketika dia dapat partner baru orang Islam itu, dia bilang, oh no, gitu lah, saya tidak mau berurusan dengan dia gitu kan. Atau kalau tidak, saya akan Kristenkan dia, gitu. Karena dia orang Katolik, dia lahir di Texas. Texas itu negara yang paling rasis dan paling benci terhadap Islam. Nah, tapi sekarang sudah tinggal di Washington DC, jadi sudah agak berkembang. Kemana-mana dia membawa satu buku Bible, kemudian salib, kemudian topi yang ada tulisannya Jesus is Lord, Jesus is God, begitu loh. Kemana-mana dia selalu bawa itu. Maka ketika berjumpa dengan partner baru ini, orang Islam ini, dia perhatikan begitu. Ternyata ayahnya memberitahu bahwa satu orang ini luar biasa, dia jujur, dia selalu memberikan servis yang terbaiknya, selalu memberikan keuntungan untuk sebagai partner barunya. Coba kamu pelajari dia, kamu berinteraksi dengan dia, begitulah. Lalu kemudian Joseph Edward ini, Estes ini, dia pelajari dia, berurusan dengan dia, berkomunikasi dengan dia. Ternyata dia orang yang super, orang yang ramah, orang yang enak untuk diajak berbicara. Dia nggak nyangka itu dia. Lalu kemudian dia selalu menjaga 5 waktu untuk minta izin sekitar setengah jam melakukan sholatnya itu. Dan sholat di tempat masjid. Kalau tidak, kalau terjadi hal satu, dia sholat di kantornya itu. Lalu dia perhatikan bagaimana cara sholatnya itu. Lalu setiap Senin Kamis dia berpuasa. Dan betul-betul dia uji gitu. Mau makanan yang enak-enak, let's have lunch atau apa gitu. Dia menolak, thanks Lord, terima kasih, saya tidak makan karena saya sedang berpuasa, I'm fasting gitu. Zaman begini ada orang puasa, begitulah dalam hatinya. Lalu kemudian banyak kekaguan yang lain, dia jujur, dia komitmen, dia orangnya cerdas, tidak ada malas-malas gitu. Lalu suatu ketika karena dia kagum mulai ini, dan dia tidak berhenti untuk mengatakan saya akan Kristenkan dia. Maka diundanglah ke rumahnya untuk jamuan makan. Nah, di rumah itu sudah disiapkan satu pastor dan ayahnya, orang tuanya, untuk diajak ngobrol-ngobrol tentang Kristen. Setelah diundang, ya seperti biasa makan-makan, maka dia mulai perkataan tentang Bible, tentang Injil. I have a Bible. Saya selalu membawa Bible itu kemana saya pergi, dan saya merasa aman, nyaman, selamat dengan membawa Bible ini. Dan setiap orang Kristen ada dia punya Bible-nya. Kemudian ditanya kepada pastor, mana Bible-nya, ditunjukkan. Terus dibuka, oh beda ternyata. Tulisan bahasa yang ditulis di Bible-nya, Bible pastor dan Bible ayahnya. Dan baru tahu ketika itu. Lalu dia tanya, bagaimana dengan kitabmu? Nah, dia cerita, kami punya kitab Al-Quran.
Dalam kitab kami ada tulisan bahasa Arab. Dari dahulu sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu tulisannya. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, walaupun satu kalimat. Kagum, baru mulai sedikit. Walaupun satu huruf, even single dot, bahkan satu titik pun tidak ada perbedaan antara Quran kami dengan Quran saya. Bisa dibuktikan. Nah, disitu mulai dia tiga-tiganya melontar penjelasan ini. Terus ditanya, lalu apa konsep dalam kitab kamu? Diterangkanlah tentang Tuhan. Dalam kitab Tuhan itu dibacakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Diterangkan panjang lebar dalam bahasa Inggris itu. Terus dari pernyataan ini saya tidak susah untuk menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan hanya satu, tunggal, esa, tidak boleh ada yang lainnya. Maka kami tidak susah untuk menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan the Trinity of God, Tuhan Trinitas itu. Maka tiga orang ini terkejut. Iya Tuhan. Lalu si Estes ini tanya lagi, lalu kamu kenal the Jesus Isa? Oh iya, kami mengenali betul, kami paham betul, tahu betul siapa itu Nabi Isa. Oh, kamu menyebutnya Isa, ya. Just like a Jews, they call Joshua. Apa Isa kalau dalam bahasa Yahudi itu? Ya, Yeshua ya, Joshua ya, Joshua. Isa, kamu panggil Isa, orang Yahudi bilang Joshua. Apa pendapat kamu? Diterangkanlah. Isa itu adalah Nabi, dia bukan Tuhan dan dia bukan anak Tuhan. Karena Allah Taala berfirman bahwa Isa itu tidak lain adalah seperti Adam, diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Orang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan karena tidak punya ayah. Nabi Adam lebih hebat karena tidak ada ayah, tidak ada ibu. Oh, dia mulai di situ, mulai tertarik, mulai terperangah. Itu baru konsep Tuhan. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Dia mempercayai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Sulaiman, Daud, Sulaiman dan seterusnya itu sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Dan dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal. Nabi Isa itu sekarang bersama Tuhan di surga. Nanti akan datang turun ke dunia di saat akhir zaman. Bagi dia Nabi Isa itu disalib, dibunuh orang. Islam tidak demikian. Jadi kamu menganggap Nabi Isa itu lebih mulia daripada kami menurut dia. Saat itulah ayahnya saya percaya dengan orang ini. Nah, ayahnya Joseph Edward Estes ini. Begitu juga si pastor ini, saya percaya dengan orang. Si istrinya yang melayan makanan ketika itu juga mempercayai orang itu, tinggal di satu-satunya. Lalu ketika dia minta izin mau sholat karena sudah mau sholat puasa, dia keluar rumah. Kalau dia mengatakan kepada istrinya, bagaimana ini? Ya, saya tidak berubah. Saya percaya dengan orang itu dan saya akan masuk Islam. Dan dia keluar rumah, dia letakkan kayu, tancapkan di tanah, menghadap ke arah kiblat seperti orang Islam itu menghadap kiblat. Kemudian dia meletakkan dahinya. Ini belum pembicaraan tentang bagaimana miripnya ibadah orang Islam dengan ibadahnya Nabi Isa itu. Jadi sholat, rukuk, sujud. Nabi Isa juga sholatnya begitu. Kemudian berpuasa. Nabi Isa juga berpuasa. Tidak makan babi, tidak minum alkohol. Orang Islam juga tidak makan babi, tidak makan alkohol. Tapi orang Nasrani makan. Nah, kenapa itu? Nah, itu dia sendiri tidak bisa jawab gitu. Lalu kemudian dia tancapkan kayu di luar rumahnya itu, lalu diletakkan dahinya di tanah yang dia belum pernah melakukan itu. Kemudian dia berteriak, God, if you are there, guide me. 3 kali diucapkan gitu. Ya Tuhan, jika Engkau ada di sana, berikan saya petunjuk. Tiba-tiba datang kenyamanan dalam dirinya itu, kelapangan, kenyamanan. Dia tiba-tiba yakin ada Tuhan itu yang dimaksud orang Islam ini. Kemudian ada hidayah itu, ada petunjuk itu. Seketika itu juga dia menyatakan keislaman di depan orang Islam ini. Aneh gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini hanya ingin melihat orang Islam bergaul dengan orang Islam
kemudian mengerti konsep tentang Islam itu selesai sudah. Makanya dalam Islam itu orang Yahudi atau Nasrani itu paling dekat sudah dengan Islam. Tinggal diperbaiki saja pemahamannya tentang Islam dan akan masuk Islam. Nah masalahnya mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah berpandangan positif terhadap Islam itu. Apalagi setelah peristiwa 9/11 11 September itu hancur sudah Islam. Bagi mereka itu Islam itu ya itu tadi teroris, radicals, hijackers, robbers, pirates, segala macam gitu yang ada dalam pikiran orang-orang seperti ini. Begitu melihat orang Islam. Jadi kita itu kalau dalam pandangan mereka itu luar biasa. Kok masih ada di zaman seperti ini orang baik seperti itu? Bagi mereka itu kagum. Maka kita diajarkan untuk banyak bergaul. Dan sekarang ini ungkapan-ungkapan para selebritis Amerika, Hollywood yang masuk Islam itu karena melihat sosok orang Islam yang mengagumkan itu, tidak minum dan mereka tidak keras, tidak kasar. Ada orang perempuan itu yang dulu model bikini, model pakaian dalam gitu, dia memang cantik orangnya gitu. Dia tertarik dengan Islam karena orang Islam itu ramah, orang Islam santun. Dia tidak mengatakan haram. Dan yang seperti katakan oleh Lawrence Bush itu, I never heard they said haram even once, even single word. Saya selama tinggal di Palestina tidak pernah mendengar satu kali pun ucapan ketika saya pakai pakaian yang singkat itu, kelihatan tetenya, kelihatan ini segala macam itu. Tidak ada orang Palestina yang mengatakan haram. Bahkan mereka menyambut saya, melayan saya, yang saya tidak akan pernah bisa mendapatkan layanan itu di Barat, di Inggris. Di orang Islam itu ketika melayan kamu, menghormat kamu, menganggap orang lain itu sebagai saudaranya, itu mengagumkan. Banyak orang masuk Islam gara-gara seperti itu. Oleh karena itu kita ini dengan menampilkan diri kita saja itu sudah satu dakwah bilhaq yang itu lebih kuat daripada hanya segala kata-kata. Alam Islam. Kali ini pelajaran kita di hari ini apa saja yang terkait dengan Nabi Sallallahu itu semuanya mulia. Umat ini juga mulia dan apa saja yang ditampilkan dari sosok setiap umat ini apalah. Kadang-kadang kita ini nggak merasa kita ini lebih baik gitu, tapi bagi orang lain itu sangat mengagumkan. Barangkali ada pertanyaan, ada ulasan, ada tambahan, silakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah yang mau bertanya atau menapa baik di dalam tema atau di luar, kami persilakan. Ya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menarik Pak, orang hati mempelajari Islam kita ini lebih dalam daripada itu. Dan kita salah satu kelemahan kita begitu banyak yang kita pelajari, tapi yang sering terjadi perbedaan pendapat. Menurut saya inilah kelemahan kita. Sedangkan orang asing begitu mempelajari, begitu keyakinan, pendapatnya tetap satu. Sesuai dengan yang dipelajari baik nanti. Tapi kalau kita sekarang ini, saya lihat banyak perbedaan pendapat, saling menyalahkan. Habis itu menang sendiri. Jadi inilah kelemahan kita. Apakah memang ini ada unsur-unsur dari kesengajaan memang untuk melemahkan Islam kita ini? Ya memang ketika seseorang itu sudah mengenal Islam, lalu kemudian sudah beramal, beribadah gitu ya, memang Allah karuniakan satu sifat percaya diri yang luar biasa. Jadi setiap orang Islam itu tiba-tiba tertanam dalam dirinya sifat pede gitu. Dia menjadi berani, dia menjadi tenang,
dia menjadi optimis. Gitu. Nah, kepedeannya ini kalau sekiranya dia manfaatkan di tempat yang betul, yang benar, dia menjadi sisi kontributif yang luar biasa, yang menjadi sisi kebaikan dia yang luar biasa. Tapi kalau dia meletakkannya di tempat yang salah, nah ini menjadi bumerang, menjadi bahaya gitu. Makanya orang Islam itu seharusnya seperti kita ini, kita kemudian meyakinkan dalam diri kita bahwa ada musuh yang akan menghancurkan kita, yang akan melemahkan kita. Paling tidak kita itu meyakini ada setan yang akan melemahkan kita. Karena musuhnya orang Islam itu adalah yang mana? Setan itu yang aduun mubin. Yang kita harus waspada, jangan sampai terkecoh dengan itu. Kemudian hawa nafsu itu yang akan melemahkan kita. Kemudian orang kafir. Nah, kita fokuslah pada itu sebenarnya harusnya gitu kan. Kemudian orang munafik. Dan yang terakhir ini yang tidak kalah pentingnya, orang yang dengki. Dari kalangan sendiri tapi dengki. Nah ini menarik nih kalau pelajaran ke depan ini tentang karangan Ibnu Taimiyah, As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, gitu. Pedang terhunus bagi para penghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan orang Islam, ada juga di kalangan orang Ahlul Kitab, ada juga di kalangan orang musyrik yang suka mencaci Rasul itu. Wah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Sedangkan mencaci orang Islam itu adalah kesalahan yang fatal. Nah, mencaci Rasul itu menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Nah, kita dengan pertanyaan itu jadi sadar gitu. Ternyata tidak boleh kita berlawan dengan sesama orang Islam. Bahayanya itu fatal. Jadi menjadi fasik, menjadi dosa besar. Makanya seharusnya kita itu mengarahkan permusuhan itu kepada musuh, bukan kepada lawan gitu. Terutama kepada setan. Kalau kita itu sadar bahwa ada musuh di sekitar kita berupa setan itu, kita akan jadi waspada gitu kan. Kita akan semakin merapat dengan saudara-saudara kita, siapapun dia, apapun kekurangan dia. Karena kita menjadi lemah dengan berhadapan dengan musuh-musuh itu. Dan dengan itu kita akan menjadi kuat ketika mendapatkan pertolongan atau mendapatkan kekuatan dari saudara-saudara kita itu. Ini penting sekali untuk kita pelajari tentang hal-hal seperti itu. Yang itu semuanya ternyata sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW sama tegas itu. Kalau ada orang yang menghujatnya, kalau itu dari kalangan orang musyrik, orang Ahlul Kitab, selesai lah. Nabi itu, nah nanti ada itu orang-orang yang menjadi pasukan elitnya Nabi SAW. Jadi kalau kita Kopassusnya gitu kali ya, pasukan khusus yang berani mati gitu. Nah kalau ada orang yang menghujat Nabi, cari orang ini, bunuh di tempat ini, begitu. Nah itu udah pelajaran nanti lah. Jadi intinya bahwa kita harus selalu waspada. Jangan sedikit pun pernah melemahkan kekuatan dari dalam. Jangan ada permasalahan dengan orang Islam. Karena itu menjadi dosa besar yang akan menghilangkan kekuatan kita sendiri. Dan itu memang pernah terjadi di zaman Rasul. Ada sampai mereka itu bahkan menuduh keluarga Nabi SAW. Ada peristiwa hadisul ifki. Oh itu juga menarik sekali itu kalau kita pelajari itu. Jadi ternyata itu orang-orang munafik, perbuatan orang-orang munafik yang sempat menggoncang kehidupan Nabi SAW, bahkan menggoncang kekuatan Islam, langsung mengena jantung nadinya kekuatan Islam ketika itu keluarga Rasul SAW. Jadi seharusnya kita itu dengan orang Islam husnudzon, menjaga persatuan ini. Ini malah dia mencari-cari bahan karena dia mendapatkan gelontoran dana,
gitu kan? Sebagai buzzer, sebagai influencer, lalu menghabisi kawan-kawannya dari dalam, oh itu dosamu itu besar, fatal, bisa jadi tidak terampuni. Oh, misalnya ini pertanyaan yang sangat bagus, nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, ada lagi? Terus sebelum sarapan. Baik, pertanyaan Pak Samsuri yang mengakhiri pengajian pada pagi hari ini. Syukur Pak Samsuri dan pertanyaan. Terima kasih pada Pak Ustadz yang telah memberikan pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini kita bisa mengambil ibrah atau pelajarannya, dan yang terutama sebagai bekal kita untuk karena sesuai dengan temanya adalah bekal perjalanan akhiratnya. Kehidupan kita itu abadi di sana. Di dunia ini hanya sesaat saja, sebagai permainan atau sekedar gurau saja. Jadi kita persiapkan bekal kita yang lebih jauh lagi. Kita aja bekerja masuk pensiun aja kan persiapan tapi mempersiapkan masih jauh apalagi di perjalanan. Terima kasih para jamaah semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang dengan tema masih berkaitan dengan perjalanan akhirat. Jadi itu mudah-mudahan segala kehadiran kita dicatat oleh para malaikat, dan insya Allah kita dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup pengajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.